dengan kita di pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang Hukum nun mati dan sukun. Let's go! Kita akan membahas hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin baik fathah tain, kasrah tain, dan dhammah tain. Hukumnya ada 4 macam. Yang pertama ada idhar halqi. Idhar halqi merupakan hukum bacaan nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf ha, kha, ain, ghin, ha, dan hamzah. Cara membacanya jelas dan pendeknya sesuai dengan makhraj dan sifat yang dimiliki dari ke-6 huruf tersebut. Contoh bacaan idhar halqi yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat nomor 8 yang berbunyi bu'mun umyun, yaitu ada dhammah tain yang ada di mun bertemu dengan ain setelahnya. Jadi membacanya jelas. Bu'mun umyun. Kemudian ada surat Al-Imran ayat 7 yang berbunyi muhakkamatun hunna. Di sini ada dhammah tain yang berada di tun. Kemudian bertemu huruf h berikutnya. Kemudian ada surat Yasin ayat 9 yang berbunyi wa min khalfihim, yaitu nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf kha. Membacanya jadi jelas wa min khalfihim. Setelah itu ada pada surat Al-Kahfi ayat 2 yang berbunyi milladunhu. Nun sukun bertemu dengan huruf h pada akhir kalimat. Setelah itu yang terakhir ada surah At-Tin ayat 6 yang berbunyi ajrun ghairu. Di situ ada dhammah tain yang ada pada huruf ra bertemu dengan gha. Hukum bacaan yang kedua ada idgham. Idgham sendiri dibagi menjadi 2, idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, wawu atau sering disingkat dengan ya namu. Cara membacanya yaitu meleburkan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya, yaitu ya, nun, mim, wawu. Hukum bacaan ini berlaku bila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tersebut di beda kalimat atau beda kata dalam bahasa Indonesia. Jika dalam satu kalimat atau kata itu biasanya masuknya menjadi izhar mutlak yang artinya harus dibaca jelas. Contoh bacaannya ada pada surat Al-Zalzalah ayat 7 yaitu famay ya'mal misqala dzarratin khairan. Di situ ada fathah tain khaira, aslinya khairon, ya roh bertemu dengan ya, jadinya fathah tainnya melebur ke ya, khairayyaroh. Kemudian ada Quran surat Al-Zalzalah ayat 6 yang berbunyi yauma idi yasduru. Yauma idi itu ada kasroh tain bertemu dengan huruf ya, yauma idi. Jadi kasroh tainnya melebur masuk ke huruf ya. Contoh berikutnya ada di surat Al-A'la ayat 9 yang berbunyi fadzakir in nafa'atid dzikra. Fadzakir
dzikir inna. Di situ ada nun sukun bertemu dengan nun. Jadi nun sukunnya melebur ke nun berikutnya. Yang terakhir ada Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 3 yang berbunyi amilatun nasibatun. Di situ ada domah tain yang ada di ta. Amilatun bertemu dengan nun. Jadi bunyinya amilatun, domah tainnya melebur ke huruf nun. Lalu idgham yang kedua ada idgham bilagunah. Idgham bilagunah ini kebalikan dari idgham bigunah. Jadi secara bahasa idgham bilagunah ini artinya tidak berdengung. Pengertian idgham bilagunah sendiri adalah hukum bacaan yang terjadi dengan cara memasukkan ataupun melebur dengan cara tanpa berdengung. Hukum bacaan idgham bilagunah ini terjadi ketika jika ada tanwin ataupun nun mati yang bertemu dengan salah satu huruf idgham bilagunah. Apa saja sih huruf idgham bilagunah itu? Yang pertama ada lam dan yang kedua ada ro. Jadi cara membacanya tidak boleh berdengung, harus melebur nun mati ataupun tanwin ke huruf yang ada di depannya. Lalu hukum bacaan nun sukun dan tanwin berikutnya, yang ketiga itu ada ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya menutup atau menyembunyikan. Kan menurut istilah ikhfa merupakan menyamarkan nun mati ataupun tanwin karena muncul suara dengungan atau gunah ketika bertemu dengan 15 huruf ikhfa yang nanti akan disebutkan. Jadi bisa dikatakan ikhfa ini ada di antara idhar dan idgham, seperti itu. Nah, 15 huruf ikhfa itu yang pertama ada kaf, kemudian kof, lalu fa, zo, to, do, shod, shin, sin, da, dal, da, jim, dan sa, dan yang terakhir ada ta. Nah, dari 15 huruf ikhfa ini kemudian dibagi juga menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa aqrab, di mana jika ada nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan 3 huruf, yaitu yang pertama ta, to, dan dal. Contohnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, di situ kan terdapat nun mati yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa aqrab, yaitu dal. Jadi hukum bacaannya adalah ikhfa aqrab. Nah, yang kedua ada ikhfa ausat, di mana jika ada nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf fa, kemudian zo, za, shod, dod, shin, sin, zal, sa, dan jim. Contohnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 4 yang berbunyi tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, di situ ada nun sukun yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ausat, yaitu sin. Jadi hukum bacaannya adalah ikhfa ausat. Kemudian yang terakhir ada ikhfa ab'ad, sisa dari huruf-huruf ikhfa ausat dan ikhfa aqrab, yaitu ketika ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf qaf ataupun kaf. Contohnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang terakhir itu ada iklab. Iklab secara bahasa artinya mengganti. Kemudian secara ilmu tajwid, iklab ini menggantikan bunyi bacaan nun mati ataupun tanwin ke mim.
maka huruf sesudahnya itu ba. Jadi huruf iqlab itu ada satu, yaitu ba. Nah, biasanya di dalam Al-Qur'an ditandai dengan adanya huruf mim kecil di dalam bacaan tersebut. Nah, contoh yang pertama itu terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 19 yang berbunyi wallahu muhitum bil kafirin. Nah, di situ kan ada domatain yang bertemu dengan huruf ba. Jadi, dari bacaan tanwin itu ditukar menjadi mim sukun, muhitum bil kafirin. Nah, yang kedua, contoh yang kedua ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi faman taba min ba'di dzulmi. Nah, di situ terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf ba. Jadi dari nun sukun ini diganti menjadi mim lagi, mim ba'di. Kemudian contoh yang terakhir terdapat di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 27 yang berbunyi jazaa'u sayyi'atin bimithliha. Nah, di situ itu ada kasrotain yang bertemu dengan ba. Jadi tanwinnya diganti menjadi mim. Sayyi'atin bimithli. Mungkin kita cukupkan pertemuan pada kali ini. Sampai di sini, kita lanjut di pertemuan selanjutnya.